Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ruang demonstrasi kontekstual yaitu mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, dosen pengampu Dear Devi Afriyuni Yonanda M. PD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Salsabila, Michelle, Siti Maria, dan Tri Rahayu, kelas PJSD 002. Kasus 1. Bayangkan, jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata MIN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, karena mereka telah memahami konsep dan menginternalisasi langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata. Pada percobaan pertama, guru memberikan urutan langkah secara eksplisit yang membantu siswa belajar secara bertahap dan memahami prosedur yang harus dilakukan. Kemudian, ketika mereka diminta untuk mengulangi tanpa melihat urutan, mereka mengingat prosedur tersebut dan mampu menerapkannya secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa siswa telah mencapai pemahaman prosedural dan mungkin juga pemahaman konseptual. Penerapan metode cocok diterapkan pada pembelajaran yang memerlukan prosedur langkah demi langkah, seperti matematika, sains, atau keterampilan teknis lainnya. Teori pendukung konstruktivisme Vygotsky, pembelajaran dengan scaffolding, kemudian mengurangi bantuan. Pemrosesan informasi diingat dan diterapkan melalui memori jangka panjang. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Rina dapat menggunakan alat bantu konkret atau media manipulatif seperti balok hitung, koil, atau benda-benda nyata lainnya untuk membantu siswa dalam berhitung. Pada usia kelas 1 SD, anak-anak berada dalam tahap perkembangan operasional konkret Piaget, di mana mereka memahami konsep-konsep dengan lebih baik jika mereka bisa melihat dan menyentuh objek yang nyata. Teori pendukung Piaget operasional konkret, anak-anak usia dini memahami lebih baik dengan objek nyata. Brunner, tahap enaktif tindakan penting sebelum simbolis abstraksi. Saran, Rina dapat menggunakan permainan berhitung atau benda konkret untuk membantu siswa memahami konsep sebelum ke tahap abstrak. Kasus 3, Mada adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Mada pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Mada sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Mada gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Keputusan Mada untuk memberikan contoh teks deskripsi yang lebih relevan dengan pengalaman dan latar belakang siswa sangat tepat. Dengan memberikan contoh
yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti pantai dan makanan khas Bali. Made memastikan bahwa siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan konteks yang mereka kenal, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Prinsip pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran kontekstual dengan menyesuaikan materi sesuai dengan latar belakang budaya siswa. Teori pendukung, konstruktivisme Vygotsky, pembelajaran terhubung dengan konteks sosial budaya, prinsip relevansi, materi yang relevan dengan siswa meningkatkan keterlibatan. Kesimpulan, pada kasus 1, siswa mampu menginternalisasi langkah-langkah dan konsep melalui proses scaffolding yang dihilangkan secara bertahap. Pada kasus 2, penggunaan alat bantu konkret sangat dianjurkan untuk anak usia dini yang berada pada tahap operasional konkret. Pada kasus 3, Made menggunakan prinsip relevansi dan konteks sosial budaya untuk membuat pembelajaran lebih efektif dengan mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.